Suku Dayak di Kalimantan yang menganut agama Islam adalah salah satu penduduk asli Pulau Kalimantan atau Borneo. Masyarakat suku Dayak mempunyai kebudayaan yang luhur dan mereka memiliki kepercayaan tradisional yang disebut dengan keharingan. Bangsa Dayak yang besar terbagi menjadi beberapa kelompok suku Dayak yang pada zaman sekarang banyak memeluk agama Kristen atau Islam. Berikut ini 8 kelompok suku Dayak yang menganut agama Islam. Yang pertama, suku Dayak Pasir. Suku Dayak Pasir adalah suku bangsa yang mendiami sepanjang tenggara Pulau Kalimantan, terutama wilayah Kabupaten Pasir Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan, serta sebagian Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Sekitar 95% orang Pasir menganut agama Islam. Dalam sejarahnya masyarakat Dayak Pasir pernah mempunyai kesultanan, namanya Kesultanan Pasir atau Kerajaan Sadurangas yang berdiri pada awal abad ke-16. Suku bangsa Pasir ini adalah salah satu suku bangsa tertua di Pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak Pasir juga berhubungan baik dengan orang-orang Melayu dan orang-orang Banjar yang memiliki kesamaan agama dengan mereka, yaitu Islam. Yang kedua, suku Dayak Bakumpai. Suku Dayak Bakumpai adalah salah satu subetis Dayak Ngaju dan mereka taat menganut agama Islam. Suku Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam sensus penduduk tahun 2000, populasi masyarakat Dayak Bakumpai mencapai 7,5% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat suku Dayak Bakumpai banyak mendapat pengaruh bahasa, budaya, hukum, adat, dan seni arsitektur dari etnis Banjar. Oleh karena itu, suku Bakumpai ini secara budaya dan hukum adat termasuk golongan budaya Banjar. Namun secara bahasa dan keturunan suku Bakumpai memiliki kedekatan dengan suku Dayak Ngaju. Pada masa sekarang ini, hampir 100% masyarakat Dayak Bakumpai menganut agama Islam dan berbagai tradisi ritual seperti yang ditemukan pada kebanyakan. Suku Dayak sudah tidak ditemui lagi pada komunitas masyarakat suku Dayak Bakumpai, daerah Kota Marabahan yang merupakan pusat kediaman suku Bakumpai. Hal ini karena telah banyak menghasilkan ulama-ulama besar yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang ketiga, suku Dayak Berangas. Suku Dayak Berangas adalah salah satu subetis Dayak Ngaju. Mereka menganut agama Islam yang taat. Mereka mendiami wilayah bagian hilir Sungai Barito, terutama di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dahulunya mereka bertutur dalam bahasa Berangas yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Dayak Ngaju dan Dayak Bakumpai. Namun sayang sekali, bahasa Berangas sudah berada di ambang kepunahan karena mengalami proses Banjarisari, yakni amalgamasi dengan bahasa Banjar. Dialek Banjar Kuala, bahasa dan kosakatanya 70% menyerap bahasa Melayu Banjar, namun struktur bahasanya tetap mempertahankan bahasa Dayak. Saat ini hampir 100% suku Dayak Berangas beragama Islam. Mereka berhubungan erat dengan masyarakat Dayak Bakumpai dan masyarakat Banjar. Yang keempat, suku Dayak Sampit. Suku Dayak Sampit adalah subetis Dayak Ngaju yang mendiami sepanjang tepian daerah aliran Sungai Mentawa, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada sensus penduduk tahun 2000, populasi masyarakat Dayak Sampit mencapai 9,57% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka bertutur dalam bahasa Sampit, sebuah bahasa yang masih termasuk dalam rumpun bahasa Dayak. Menurut kepercayaan lokal masyarakat Sampit ini, dahulu pernah mempunyai sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Sungai Sampit, yang sayang sekali harus musnah akibat perebutan kekuasaan antara para putra rajanya. Lokasi Kerajaan Sungai Sampit ini diperkirakan masuk wilayah desa Bagidong, hilir Sampit. Yang kelima, suku Dayak Tidung. Suku Dayak Tidung adalah
Kaum Bumi Putra Pulau Kalimantan atau Borneo yang terutama tinggal di bagian timur laut Pulau Kalimantan yang saat ini masuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara Indonesia dan negara bagian Sabah Malaysia. Dalam sejarahnya, masyarakat suku Tidung pernah mempunyai sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Tidung yang akhirnya harus hancur karena adu domba Belanda. Mayoritas suku Tidung adalah penganut agama Islam. Suku Tidung merupakan suku dari suku Dayak. Suku Tidung salah satu suku terbesar di Kalimantan. Interaksi yang intens dengan pelaut dan pedagang muslim membuat suku Tidung mengenal agama Islam. Salah satu seni khas kebudayaan suku Tidung adalah seni pahatan. Mereka menerapkan seni pahatan itu pada unsur alat musik tradisional mereka ataupun pada berbagai instrumen bangunan. Yang keenam, suku Kutai. Suku Kutai atau orang Kutai adalah salah satu kelompok etnis Dayak yang taat menganut agama Islam. Suku Kutai ini termasuk dalam salah satu rumpun Dayak, yakni Dayaku dan Mereka banyak mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Suku Kutai ini merupakan salah satu rumpun suku Dayak yang berasimilasi dan banyak menyerap kebudayaan suku lain, terutama Melayu dan Banjar. Adat istiadat lagu suku Kutai memiliki banyak kesamaan dengan adat istiadat suku Dayak. Seiring dengan masuk Islamnya suku Kutai, tradisi-tradisi yang dianggap bertentangan dengan agama Islam pun mulai ditinggalkan atau disesuaikan dengan tradisi Islam. Yang ketujuh, suku Dayak Senganan. Suku Dayak Senganan adalah istilah kolektif untuk menyebut masyarakat Dayak Iban yang masuk Islam dan mengadopsi sebagian tradisi Melayu. Mereka tersebar di wilayah Kapuas Raya seperti Sintang, Melayu Sengau, Kapuas, Hulu, dan Cikado, Kalimantan Barat. Menurut catatan sejarah, suku Senganan juga turut hadir dalam perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894 untuk mengakhiri tradisi mengayal sesama keturunan Dayak di Kalimantan. Selain itu, mereka juga ikut serta dalam pergerakan Mando Debalan. Yang kedelapan, Dayak Melanau. Suku Dayak Melanau merupakan bangsa asli wilayah Sarawak, Malaysia yang merupakan penduduk pedalaman wilayah Sarawak paling awal. Mereka mempunyai hubungan linguistik dan sosial dengan suku Dayak Kajang. Pada masa kini, hampir keseluruhan masyarakat Melanau menganut agama Islam sama seperti masyarakat Dayak Iban. Orang Melanau juga tinggal di dalam rumah panjang, namun mereka membuatnya dengan tinggi. Namun masyarakat Melanau pada masa kini telah mengubah cara kehidupan mereka dengan tinggal di dalam rumah perkampungan mengikuti corak orang-orang Melayu. Masyarakat Dayak Melanau banyak tinggal di kawasan pesisir seperti Lembah Utara Sungai Raja, Wigan Muka, dan Bintulu, negara bagian Sarawak, Malaysia. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang 8 suku Dayak di Kalimantan yang menganut agama Islam. Jika masih ada yang lain, silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.